Hampir semua kota di Indonesia punya landmark yang menjadi ciri khas dari kota tersebut. Mulai dari bangunan tua dengan nilai sejarah tinggi, monumen peringatan hingga tempat ibadah. Tak jarang, landmark-landmark tersebut menjadi tujuan utama para wisatawan ketika berkunjung ke sebuah kota tertentu. Ada ratusan kota, kabupaten yang tersebar dari ujung timur hingga ujung barat Indonesia. Tentu tak mudah untuk mengenali masing-masing landmark di setiap kota. Setidaknya, ada beberapa kota di Indonesia yang memiliki landmark yang sangat ikonik dan fotogenik. Berikut ini adalah 14 landmark paling ikonik di 14 kota, kabupaten di Indonesia. Jakarta, Monas. Tentu kita tak boleh melewatkan Monas ketika membahas landmark di Indonesia. Tak cuma jadi simbol Jakarta, monumen ini juga menjadi salah satu simbol Indonesia. Monas sendiri merupakan salah satu monumen yang dibangun untuk memperingati jasa para pahlawan Indonesia dalam memperebutkan kemerdekaan. Monumen ini dibangun tanggal 17 Agustus tahun 1961. Bangunan Tugu Monas memiliki tinggi 132 meter dengan puncaknya berupa lidah api yang dilapisi emas sebagai simbol semangat perjuangan. Tak cuma Tugu, di kawasan Monas juga ada museum yang berisi diorama-diorama yang menampilkan kondisi Indonesia sejak zaman prasejarah hingga masa Orde Baru. Jogja, Tugu. Sempat ditutup untuk umum gara-gara dicoret-coret oleh turis bule, Tugu Jogja saat ini sudah kembali dibuka untuk umum. Bahkan, kawasan di sekitar Tugu ini sudah semakin dikembangkan yang membuat acara nongkrong menjadi semakin seru. Sebagian besar wisatawan, khususnya yang baru pertama kali ke Jogja, selalu menjadikan Tugu ini sebagai tujuan utama untuk berfoto. Tugu Jogja sendiri berada di tengah-tengah perempatan persimpangan antara Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margo Utomo. Tugu yang juga sering disebut Tugu Palputih ini dibangun oleh Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta. Konon, Tugu ini berada satu garis lurus dengan Gunung Merapi dan Keraton. Semarang, Tugu Muda. Semarang punya beberapa landmark yang cukup menarik, mulai dari bangunan bersejarah hingga tempat-tempat ibadah bermacam agama. Salah satu landmark paling ikonik yang ada di Semarang adalah Tugu Muda. Lokasi monumen ini persis berada di depan landmark lainnya yang juga tak kalah ikonik yakni Lawang Sewu. Keduanya hanya berjarak beberapa langkah saja. Tugu Muda sendiri merupakan sebuah monumen peringatan. Pembangunan monumen ini untuk mengenang perjuangan para pemberani di Semarang saat melakukan pertempuran 5 hari di Semarang tanggal 15 Oktober tahun 1945 sampai tanggal 20 Oktober tahun 1945. Surabaya, Tugu Pahlawan. Surabaya juga punya banyak landmark menarik, mulai dari patung Sura dan buaya serta jembatan Suramadu. Dan tentu saja ada juga Tugu Pahlawan yang dibangun untuk memperingati pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya, hari yang juga ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Tugu Pahlawan berbentuk paku terbalik dengan tinggi 41,15 meter. Pada tubuh Tugu Pahlawan terdapat 10 lengkungan, dan terbagi atas 11 ruas. Angka-angka tersebut merupakan simbol dari tanggal berlangsungnya pertempuran tanggal 10 November. Bukit Tinggi, Jam Gadang. Jika London punya Big Ben maka Bukit Tinggi punya Jam Gadang. Jam yang menjadi ikon kota Bukit Tinggi ini dibangun pada tahun 1926 sebagai persembahan dari Ratu Belanda untuk Rookmaker, seorang sekretaris daerah Fort de Kock, yang sekarang dikenal dengan nama Bukit Tinggi, pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Menara jam gadang memiliki tinggi 26 meter. Di keempat sisi menara ini terdapat jam raksasa dengan diameter 80 cm. Mesinnya didatangkan langsung dari Belanda. Bagian puncak menara ini berbentuk rumah gadang yang merupakan rumah adat Minang. Kediri, Monumen Simpang Lima Gumul. Kabupaten Kediri di Jawa Timur juga punya sebuah landmark yang menjadi ikon kabupaten tersebut. Namanya adalah Monumen Simpang Lima Gumul.
Yang menjadi monumen ini semakin menarik adalah bentuknya yang mirip Arc de Triomphe di kota Paris, Perancis. Monumen Simpang 5 Gumul atau biasa disingkat SLG diresmikan tahun 2008. Sejak saat itu, monumen ini menjadi public space baru di Kediri yang selalu ramai oleh aktivitas anak-anak muda. Tidak ada informasi valid terkait tujuan pembangunan monumen ini. Namun, pembangunannya diperkirakan terinspirasi oleh salah satu raja kerajaan Kediri pada abad ke-12 bernama Jongko Jojoboyo yang ingin menyatukan 5 wilayah di Kediri. Palembang, Jembatan Ampera. Jembatan Ampera adalah salah satu jembatan paling ikonik di Indonesia. Jembatan ini dibangun untuk menghubungkan kota Palembang yang terlebah menjadi dua bagian karena dipisahkan oleh Sungai Musi, sungai terpanjang di Sumatera. Jembatan Ampera lebih dari sekedar infrastruktur transportasi. Jembatan ini sudah menjadi ikon serta kebanggaan kota Palembang. Sebagian besar wisatawan yang jalan-jalan ke Palembang tak lupa untuk menyempatkan berfoto di jembatan cantik ini. Kudus, Menara Kudus. Sempat menghiasi pecahan uang 5.000 yang beredar tahun 90-an membuat bangunan ini semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Menara Kudus merupakan salah satu warisan yang ditinggalkan oleh Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Menara ini juga sekaligus menjadi salah satu bukti bahwa keberagamaan di Indonesia adalah hal yang lumrah sejak dulu dan bahkan bisa saling mengisi. Menara Kudus merupakan perpaduan antara budaya Hindu dan Islam. Menara Kudus dibangun di bawah komando Sunan Kudus pada tahun 1549 m. Bangunan menara ini memiliki tinggi 18 meter dan terletak di kompleks Masjid Menara Kudus atau juga dikenal dengan nama Masjid Al-Aqsa. Lampung Selatan, Menara Siger. Pernah melakukan perjalanan ke Pulau Sumatera dari Pulau Jawa via jalur laut? Jika sudah, tentu kamu tahu bangunan ini. Menara Siger yang sangat mencolok dengan warna kuning merupakan sebuah menara yang dibangun di sebuah bukit yang tak jauh dari pelabuhan Bakauheni. Menara ini sekaligus menjadi titik nol Pulau Sumatera di wilayah selatan. Bangunan Menara Siger diresmikan tahun 2008. Sejak saat itu bangunan ini telah menjelma menjadi salah satu ikon wisata di Provinsi Lampung. Lokasi detil bangunan ini berada di Bukit Gamping, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Banda Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman. Berkunjung ke Aceh rasanya kurang lengkap kalau tidak mampir ke Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini lebih dari sekedar tempat ibadah, namun sudah menjadi ikon Aceh. Masjid ini sempat banyak dibicarakan karena bangunannya tetap utuh meskipun gelombang tsunami meluluh lantakkan wilayah Aceh tahun 2004 lalu. Masjid Raya Baitur Rahman sendiri merupakan sebuah masjid tua bersejarah. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam pada tahun 1612 Masehi. Bentuknya sangat megah dan sekilas mirip Taj Mahal di India. Manado, Monumen Yesus Memberkati. Tidak perlu jauh-jauh ke Brasil jika ingin melihat patung Yesus raksasa. Datang saja ke kota Manado dan kamu akan mendapatkan pemandangan serupa. Monumen Yesus Memberkati merupakan salah satu patung Yesus tertinggi di dunia. Di Asia, tinggi patung Yesus ini menempati urutan kedua. Bangunan patung di Monumen Yesus Memberkati ini memiliki tinggi 30 meter. Sosok pengusaha terkenal Indonesia, Ciputra merupakan tokoh utama di balik P. Magelang, Candi Borobudur. Membicarakan landmark di Indonesia tentu kita tak boleh melewatkan bangunan bersejarah yang satu ini, Candi Borobudur. Candi Buddha yang berada di Kabupaten Magelang ini menjadi salah satu aset wisata paling penting yang dimiliki Indonesia. Candi ini bangun sekitar tahun 770 Masehi pada masa dinasti Shailendra. Candi ini pernah masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia. Candi Borobudur merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO yang dimiliki Indonesia. Medan, Istana Maimun.
Jika berkunjung ke Medan jangan lewatkan kesempatan untuk mampir ke Istana Maimun. Istana ini sering disebut sebagai istana termegah di Indonesia. Istana Maimun merupakan istana miliki Kesultanan Delhi. Bangunan istana didominasi oleh warna kuning khas Melayu. Istana ini dibangun pada tahun 1888 dengan menggunakan jasa arsitek dari Italia. Arsitektur bangunan ini merupakan perpaduan antara kebudayaan Melayu, Islam, Spanyol, India dan Italia. Bandung, Gedung Sate. Selain alamnya yang indah dan sejuk, Bandung juga dikenal dengan tata kotanya yang sangat baik. Beberapa landmark ikonik akan banyak kita temukan di Bandung. Mulai dari Jembatan Pasupati hingga Monumen Pancasila. Namun, landmark paling ikonik di Bandung tetap Gedung Sate. Berkunjung ke Bandung rasanya kurang lengkap kalau belum berpose di depan gedung ini. Gedung Sate sendiri merupakan sebuah gedung pemerintahan yang dibangun tahun 1920. Gedung ini dulu bernama Gouvernements Bedrijven. Lokasi gedung ini berada di Jalan Diponegoro No. 22. Lokasi gedung ini berdekatan dengan beberapa tempat wisata di Bandung seperti Museum Geologi, Museum Pos serta Taman Lansia.